kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Ratu Adinda Ramadhani dengan NIM 220611020578 dari kelas 2B8. Di sini saya akan mempresentasikan materi untuk menuntaskan ujian akhir semester Statistik Bisnis dengan dosen pengampu mata kuliah Enci Dr. Imelda Welin Juliana Ogi SE MM. Sekarang kita akan masuk ke materi yang berjudul hipotesis dan tahapan pengujian. Hipotesis adalah sebuah pernyataan yang diajukan untuk diuji kebenarannya melalui pengumpulan data dan analisis. Tahapan pengujian hipotesis terdiri dari menentukan tingkat signifikansi A. Yang pertama, tingkat signifikansi adalah batas kesalahan yang dapat diterima dalam pengujian hipotesis, biasanya diterapkan pada 0,05 atau 0,01. Yang pertama, data dapat dikumpulkan melalui berbagai macam metode seperti survei, eksperimen, atau observasi. Yang kedua, uji statistik yang digunakan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan dan hipotesis yang diajukan. 4. Membuat keputusan. Yang pertama, jika nilai uji statistik lebih kecil dari nilai kritis, maka H0 diterima dan HA ditolak. Kedua, jika nilai uji statistik lebih besar dari nilai kritis, maka HA diterima dan HO ditolak. Yang ketiga, jika nilai uji statistik sama dengan nilai kritis, maka tidak dapat dibuat keputusan yang pasti. Ukuran dan variasi sampel. Ukuran dan variasi sampel adalah dua faktor yang penting dalam penelitian. Ukuran sampel mengacu pada jumlah partisipan yang diikutan dalam penelitian, sementara variasi sampel mengacu pada seberapa beragam partisipan yang diikutsertakan dalam penelitian. Ukuran sampel yang cukup besar dapat meningkatkan keakuratan hasil penelitian, namun juga dapat memperumitkan analisis data. Pemilihan ukuran dan variasi sampel harus didasarkan pada tujuan penelitian dan metode yang digunakan. Dalam rangka memperoleh hasil yang akurat dan dapat diandalkan, penelitian harus memperhatikan ukuran dan variasi sampel dengan seksama. Dalam hal ini, konsultasi dengan ahli statistik dapat membantu dalam menentukan ukuran dan variasi sampel yang tepat untuk penelitian tertentu. Yang ketiga, uji signifikansi proporsi sampel besar. Uji signifikansi proporsi digunakan untuk menguji apakah proporsi suatu polusi sama dengan suatu nilai yang ditambahkan atau tidak. Uji ini dapat dilakukan pada sampel besar dengan syarat bahwa banyaknya keberhasilan dan kegagalan pada sampel tersebut mencukupi. Langkah-langkah uji signifikansi proporsi pada sampel besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan hipotesis 0, H0 dan hipotesis alternatif HA. Yang kedua, tentukan tingkat signifikansi A yang diinginkan. Tingkat signifikansi umumnya diatur pada nilai 0,05 atau 0,01. Yang ketiga, hitung proporsi keberhasilan P pada sampel. Yang keempat, hitung nilai Z menggunakan rumus. Yang kelima, tentukan nilai kritis Z pada tingkat signifikansi A menggunakan tabel distribusi normal standar atau perangkat lunak statistik. Yang keempat, uji min populasi sampel besar dan sampel kecil. Uji min atau uji rata-rata adalah salah satu jenis uji statistis yang digunakan untuk menentukan apakah rata-rata sampel yang diambil dari suatu populasi berbeda secara signifikan dengan rata-rata populasi secara keseluruhan. Terdapat dua jenis uji min, yaitu uji min pada sampel besar dan uji min pada sampel kecil. Uji min pada sampel besar digunakan ketika sampel yang diambil memiliki jumlah observasi yang besar N30. Dalam uji ini digunakan distribusi normal sebagai dasar perhitungan. Uji min pada sampel besar dapat dilakukan dengan menggunakan formula Z-test.
Uji min populasi pada sampel kecil. Uji min pada sampel kecil digunakan ketika sampel yang diambil memiliki jumlah observasi yang kecil. Dalam uji ini digunakan distribusi test student sebagai dasar perhitungan. Uji min pada sampel besar dapat dilakukan dengan menggunakan formula z-test. Uji min populasi pada sampel kecil. Uji min pada sampel kecil digunakan ketika sampel yang diambil memiliki jumlah observasi yang kecil. Dalam uji ini digunakan distribusi h-student sebagai dasar perhitungan. Uji min pada sampel kecil dapat dilakukan dengan menggunakan formula tes. Dalam kedua jenis, uji min dapat digunakan tingkat signifikansi A sebagai acuan dalam menentukan apakah hipotesis 0 H0 diterima atau ditolak. Apabila nilai p-value kurang dari A, maka H0 ditolak dan dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Sebaliknya, jika nilai p-value lebih besar dari A, maka H0 diterima dan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Yang kelima, pengujian dengan 1 sampel dan 2 sampel. Pengujian hipotesis adalah salah satu metode statistik yang digunakan untuk mengambil keputusan berdasarkan suatu sampel data. Dalam pengujian hipotesis, terdapat 2 jenis pengujian, yaitu pengujian dengan 1 sampel dan 2 sampel. Pengujian dengan 1 sampel. Pengujian dengan 1 sampel adalah pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap 1 sampel data untuk mengetahui apakah sampel tersebut berdasarkan dari populasi yang diketahui atau tidak diketahui. Contohnya adalah saat kita ingin mengetahui apakah rata-rata gaji karyawan di suatu perusahaan sama dengan rata-rata gaji karyawan di industri yang sama. Pengujian dengan 2 sampel. Pengujian dengan 2 sampel adalah pengujian hipotesis yang dilakukan terhadap 2 sampel data untuk mengetahui apakah kedua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama atau tidak sama. Contohnya adalah saat ingin kita mengetahui apakah rata-rata gaji karyawan di suatu perusahaan A sama dengan rata-rata gaji karyawan di perusahaan B. Dalam kedua jenis pengujian tersebut, terdapat beberapa metode statistik yang digunakan seperti uji T, uji Z, dan uji F. Menggunakan metode statistik yang tepat akan menghasilkan keputusan yang akurat dan tepat diandalkan. Membandingkan min 2 populasi. Untuk membandingkan min 2 populasi terhadap beberapa metode yang dapat digunakan, salah satu metode yang umum digunakan adalah dengan melakukan uji hipotesis. Dalam uji hipotesis, hipotesis 0 H0 menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara min 2 populasi yang dibandingkan, sedangkan hipotesis alternatif HA menyatakan bahwa terhadap perbedaan yang signifikan antara min 2 populasi yang dibandingkan. Metode yang umum digunakan dalam uji hipotesis untuk membandingkan min 2 populasi adalah t-test. Terdapat 2 jenis t-test, yaitu t-test berpasangan dan t-test tidak berpasangan. Dalam t-test terdapat 2 jenis hipotesis, yaitu 1 sisi dan 2 sisi. Hipotesis atau sisi digunakan apabila kita hanya ingin mengetahui apakah min populasi A lebih besar atau lebih kecil dari min populasi B. Sedangkan hipotesis 2 sisi digunakan apabila kita ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara min 2 populasi yang dibandingkan. Dalam melakukan uji hipotesis, kita perlu membentukkan tingkat signifikansi A terlebih dahulu. Tingkat signifikansi biasanya ditetapkan sebesar 0,05 atau 0,01 apabila nilai p-value yang diperoleh lebih kecil dari tingkat signifikansi
maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Ketujuh, uji terhadap variasi. Kesamaan dua varian homogenitas. Uji kesamaan dua varian adalah untuk mengetahui apakah dua varian yang tidak sama besar secara statistik homogen. Persyaratan untuk pengujian ini adalah bahwa kedua himpunan data tersebut berdistribusi normal. Untuk pengujian homogenitas, varians dapat dilakukan dengan cara varians terbesar dibandingkan dengan varians terkecil. Sekian dari saya, terima kasih.